Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu bersama dengan anak-anak kelas 4, yaitu tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah sebagai berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dalam hidup rukun berdampingan. Dari kata-kata atau paragraf yang telah kita simak tadi atau kita baca tadi, tentunya ada kata-kata sulit yang belum kita pahami bersama. Adapun kata sulit itu antara lain Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang kedua yaitu sensus. Sensus yaitu perhitungan jumlah penduduk dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, etnis. Etnis yaitu golongan atau suku. Dari paragraf tadi, kita tentunya perlu mengetahui atau harus mengetahui bagaimanakah cara kita untuk mengetahui di mana letak dari pikiran pokok atau ide pokok dalam setiap paragraf tersebut. Adapun cara-cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Teks yang telah kita baca tadi yaitu terdiri dari 2 paragraf. Masing-masing paragraf tentunya punya yaitu terdapat 1 ide pokok atau 1 gagasan pokok. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan agama, namun tetap selalu hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang burung Garuda. Paragraf kedua, memiliki atau terdapat gagasan pokok atau pikiran pokok atau ide pokok, yaitu bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku, membuktikan bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping merupakan alat transportasi bangsa Indonesia pada zaman dulu. Alat transportasi zaman dulu berbeda dengan sekarang karena sekarang adanya kemajuan teknologi. Gambar yang pertama yaitu ada gambar bendi atau delman. Yang kedua gambar pedati yang ditarik oleh sapi. Yang ketiga yaitu gambar pedati yang ditarik oleh kerbau. Tahukah kamu apa yang terjadi saat kuda, sapi, maupun kerbau menarik barang atau menarik delman, menarik pedati tersebut? Pedati dapat bergerak atau berjalan itu karena adanya tarikan dari kerbau. Gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh kerbau itu dinamakan gaya otot.
Selanjutnya, coba kamu lihat dan kamu pegang meja yang ada di depan kalian itu. Coba meja itu kalian dorong sehingga meja itu bergerak. Setelah itu, coba meja itu kalian tarik sehingga meja itu bergerak ke tempat semula lagi. Coba kalian ambil kertas, kemudian kalian lipat-lipat atau kalian remas-remas. Dari kegiatan yang telah kalian lakukan tersebut, apa yang terjadi dengan benda-benda yang kalian lakukan tadi? Ya. Meja kalian dorong, meja itu akan bergerak. Meja kalian tarik, meja itu juga akan bergerak atau bergeser. Kertas yang kalian ambil tadi, kalian lipat-lipat, kemudian kalian remas-remas, itu juga akan berubah bentuknya. Dari itu semua, itu menandakan bahwa benda itu dapat bergeser atau pindah tempat, dan benda itu dapat berubah bentuk karena terkena oleh gaya. Nah, anak-anak, apa pengertian dari gaya itu? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk atau berubah wujud. Coba berikutnya kalian amati gambar di samping ini, yaitu gambar yang pertama, yaitu gambar mobil dan di belakangnya ada seorang atau anak kecil boleh, anak dewasa boleh. Pada waktu mobil itu didorong, mobil itu juga akan bergerak. Pada waktu mobil itu didorong lagi, juga akan bergerak. Semakin didorong, dia akan bergerak juga semakin cepat. Apa yang menyebabkan mobil itu bisa bergerak? Nah, mobil itu bisa bergerak karena adanya dorongan dari manusia. Dorongan dari manusia itu dinamakan gaya otot. Coba berikutnya kita simak atau kita perhatikan gambar yang kedua. Itu ada bola lampu kan? Iya. Bola lampu bisa menyala. Apa yang menyebabkan bola lampu itu menyala? Bola lampu itu menyala karena dialiri oleh listrik. Berikut yaitu gambar yang ketiga, yaitu gambar magnet yang di sampingnya ada benda-benda kecil, itu bisa jarum, bisa paku. Coba dekatkan magnet itu ke dekatnya jarum atau paku itu. Apa yang terjadi? Paku dan jarum itu melekat atau menempel pada magnet. Kemudian, mengapa paku dan jarum itu bisa melekat ke magnet? Paku dan jarum itu melekat ke magnet karena adanya gaya tarik dari magnet. Berikutnya perhatikan yaitu gambar yang keempat. Itu ada gambar pohon yang sedang berbuah. Pohonnya sudah berbuah, sudah tua, sudah masak. Nah, pada waktu buah itu masak, buah itu akan lepas dan akan jatuh. Kemanakah arah jatuhnya buah itu? Tidak lain jatuhnya adalah ke bawah. Sekarang ada pertanyaan, mengapa buah itu jatuh ke bawah? Buah jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi yang dinamakan gaya gravitasi bumi. Nah, dari berbagai macam gambar yang telah kita simak tadi, gaya itu mempunyai jenis atau mempunyai macam antara lain, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi,
juga gaya gesek. Nah, anak-anak, bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya terhadap benda itu antara lain, benda bisa bergerak. Yang kedua, benda bisa berubah bentuk atau berubah wujud. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Semoga yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.